Alhamdulillah kegiatan pagi ini kita sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kegiatan Posyandu dan Posbindu di RW 024. Kesininya saya lihat semakin baik ya, semakin bagus, balitanya juga, lansianya apalagi ya. Tugas-tugas utama kita sebenarnya yang ada di kegiatan setiap bulannya itu kan screening ya, intinya screening. Screening itu kita hanya pemeriksaan dasar ya. Pemeriksaan dasar itu dimanapun kita mau ke rumah sakit, mau ke puskesmas, itu namanya pemeriksaan dasar melalui alur-alur yang sudah tertentu yang diberikan oleh pemerintah kita setempat. Contohnya dinas kesehatan, wali kota ya. Ibu-ibu kader juga kan sudah pelatihan kesana kesini ya, ilmunya juga semakin meningkat ya, bukan semakin turun ya Bu. Jadi kita kedepannya juga semakin ada perubahan. Perubahan itu baik tentang alur, baik tentang pendidikan lansia atau posyandu, balita ya. Ibu-ibu pun harus ada penyuluhan. Contoh, setelah dia alurnya itu dulu seperti apa Mam? Datang, pendaftaran, registrasi, pemeriksaan fisik, cek laboratorium sederhana, baru konsultasi. Sama dengan kegiatan di posyandu ya, sama kayak gitu ya. Intinya kita tentang meja juga belum bagus ya, belum bagus ya, karena ini sistem 5 mejanya juga belum, walaupun satu meja itu ada 2 orang. Satu meja, contohnya pendaftaran, registrasi, pemeriksaan fisik ya, lab sederhana dan konsultasi. Nah, ini kan lumayan luas ya, lumayan luas. Boleh nanti berdampingan. Contoh saya sama Bu Beda, Ibu Kader Posyandu sama Posbindu, jadi bareng. Nanti sama ukurnya juga Boleh bareng. Berarti kita bentuk si mejanya ini belum sempurna ya? Belum, benar ya? karena masih bisa Pelan-pelan. ya, pelan-pelan Iya, nggak apa-apa. pelan. Santai Kan aja. alhamdulillah udah berjalan. Namanya kok tadi awal juga kan ada perubahan. Berarti kita semakin ke besoknya lagi semakin canggih ya kan. Ilmu kita juga semakin banyak. Ya. Kami juga dari puskesmas sebenarnya nggak pintar ya Bu, hanya ngikutin alur ya. Kita ngikutin alur, nanti lama-lama ke sana kan kita, oh iya ternyata harus begini, oh yang benar seperti ini, oh yang salah ini gitu ya. Nah kedua, ada program baru ini dari KDM ya, bukan dari dinas atau dari wali kota, tapi turun ke wali kota, turun lagi ke dinas kesehatan, turun lagi ke kampus ya, turun lagi ke kita, dikasih ilmu lagi ke kita itu bahwa untuk pemeriksaan lab sederhana itu tidak boleh dilakukan oleh kader ya. Ini peraturannya mulai Mei. Berarti bulan ini ya? Bulan ini, dan sebagian di posyandu posbindu lain sudah melaksanakan. Ya, intinya gini Bu, boleh melakukan pemeriksaan itu, tapi harus dengan petugas dari puskesmas. Seperti tadi boleh saya yang memeriksa, Mami yang nyatat, gitu ya. Tapi sebelum ada medis dari puskesmas, mohon izin tidak diperkenankan. Jadi tunggu seperti nakes itu dulu ya. tunggu nakes dulu dari puskesmas, karena itu peraturan baru. Memang sih kita pikir-pikir juga bukan wewenang kita ya. Nah, jadi mohon maaf, peraturannya itu tadi saya bilang ada perubahan ya, jangan kita jadi ngambek contohnya. Gak usah aja dikerjain dari laboratorium, gue juga capek, gue juga nggak mau, siapa yang mau? Tapi kita kan dari awal sudah ada kebijakan sendiri. Misalnya Mami jadi kader itu kan panggilan hati ya, ada yang nggak dipaksa-paksa di sini? Enggak kan? Berarti dari hati kita ya, hati kita itu harus benar-benar sosialisasinya itu ke masyarakat ya. Apalagi ibu-ibu kader ibu lansia ya, saya tahu agak berat, sama sih dengan posyandu, kita harus woro-woro
harus kita kunjungan rumah istilahnya, harus kita panggil yang imunisasi, kita panggil yang mau datang kunjungan, karena itu salah satu tugas kita sebagai kader gitu ya. Gimana biar kuota saya bagus, gimana biar kunjungan Posbindu saya bagus, gimana nih Posyandu, data kita ada berapa, lansia kita ada berapa, bisa nggak kita jadi 75% aja, bisa nggak gitu kunjungan. Jadi kalau misalnya datang mami 24 aja, 24 nih lansia, kalau dia bisa datang 12 aja, kan udah 50% dong. Nanti masuk mami kunjungan, kunjungan itu misalnya dapat 4, nah udah 80, sama dengan kegiatan kita Posyandu Posbindu, sama kayak gitu. Jadi contoh mami bilang ke saya ya, ke Bu Beda, Bu saya ada vaksin 2, diingatin kembali, di WA lagi, jadi nggak vaksinnya, kalau boleh tahu vaksin apa ya. Jadi kita enak, karena salah satu vaksin itu harus keluar dengan suhu 2-8 derajat. Jadi di luar matahari gini tidak boleh lebih dari 4-6 jam. Kalau kami datang contoh setengah 9 atau jam 8, berarti kami harus kembali jam 11. Ya, kayak gitu mami. Jadi mohon maaf karena vaksin juga harus bagus. Kayak saya periksa-periksa gini juga harus steril, dihitung keluarnya berapa, masuknya berapa. Jadi tidak harus kita cek gitu. Nanti makanya kadang-kadang saya butuh data hasil, ya kan, saya butuh seperti itu. Jadi laporan juga ya, mohon tepat waktu. Udah ada linknya ya Mam? Sudah ada. Terus ada undangan yang untuk tanggal 20. Siapa Bu Desi? Oh iya. Yang pelatihan ya. Diharapkan nanti di situ ada cara tensi yang tepat seperti apa, lingkar perut seperti apa, lingkar lengan seperti apa, berat badan, tinggi badan. Ya, nanti akan kita ada pelatihan di sana. Ya, dan tentunya yang bisa bikin laporan. Ya, pakai linknya bisa ya. Nah, seperti itu Bu. Cari yang paling muda aja. Jangan kita bikin pusing. Siapa yang bisa? Contoh, saya lebih senior di sini, saya harus jalan. Saya juga, saya lola bulet laptop, nggak kurang paham. Tapi kita harus mengetahui. Oh, harus begini, alurnya harus begini, gitu. Jadi jangan misalnya nih, saya kok senior di sini, saya aja yang jalan. Jangan. Bagaimana kegiatan kita itu biar maju, ya kan? Kerjasama. Kalau kerjasamanya bagus, mami laporannya bagus, yang bagus itu siapa? RW 24. Iya kan? Jadi jangan baper katanya. Baper itu ngambek, 1, kedua harus ada perubahan. Itu intinya ya ibu-ibu ya. Dari saya sebenarnya tidak banyak, jadi karena kita peraturan ke depannya harus ada perubahan, dan kegiatan ini pun harapan kami harus lebih ditingkatkan kembali. Contoh kunjungan balita, kunjungan lansia, remaja ya. Sekarang dari 0 sampai akhir hayat itu kita harus punya data ya. Itu dari saya, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Dari Beda. Ya, tadi saya mau bertanya juga. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu mah udah hafal, saya bolak-balik ke sini ya. Kebetulan saya bidan wilayah Mekarjaya. Jadi karena Mekarjaya itu ada 31 RW ya. Untuk Posyandunya 31. Iya. 30. Jadi kami mohon maaf bila mana kok saya kadang ada, kadang enggak, tidak rutin. Sebenarnya saya minta maaf karena biasanya berbarengan Bu. Nah untuk spesial memang untuk RW sini saya tetap makan, tapi dengan catatan Bu, minta tambah balikannya kunjungannya gitu, harapan kami. Karena kan dengan adanya kami ke sini bukan artinya
harus ada balita. Saya tahu di sini komplek kalau bahasa Jawa komplek sepuh ya, komplek sepuh. Harapan kami mungkin pasti ibu tahu nih sasarannya berapa. Di sini sasarannya berapa Bu? Balita 30. Nah, 30. Tadi yang datang berapa? 8 kan jauh dari 50%. Harapan kami misalnya ibu bisa jemput bolanya misal ada grup semuanya balita masuk, bikinin grup Bu. Nanti ibu tanya si A, si B, si C udah nimbang Bu. Mungkin kalau lingkungan sini minimal timbangan pasti punya lah ya Bu. Kalau enggak misal dia ke rumah sakit, di rumah sakit pasti ditimbang. Nah ditanyakan Bu timbang, jadi Terakhir masuk. timbangnya. Iya, jadi masuk cakupan. Jangan sampai sasarannya 30 yang datang 8, ibu laporannya 8 aja. Paling tidak. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Nah, terus perlu diinfokan juga Bu yang imunisasi. Misalnya kan kelihatan nih umur di bawah 1 tahun kan ada imunisasi dasar. Jadi ibu bisa di checklist ya, mana-mana usia ini. Kalau dia pun sudah imunisasi di dokter anak atau di klinik itu nggak masalah. Jangan sampai ada yang sama sekali di sini tidak imunisasi, padahal kami suka kunjungan kemari. Ya kan sayang juga vaksin itu bukan mentang-mentang pemerintah di sini kita gratiskan artinya jadi murahan. Pemerintah belinya mahal sekali. Hanya saja memang ditanggung pemerintah. Jadi ke masyarakat jadi gratis. Kan kalau masyarakat kesannya gratis, kesannya malah berarti barang. Padahal enggak. PCP aja Bu. Vaksin PCP itu harganya di klinik itu bisa antara range 800.000 sampai 1.200.000. Itu harga sekali suntik. Di kami gratis sampai kalau ada yang ibu-ibu muda sekarang kan Google ya. Dia ngerti itu mahal di rumah sakit, cari ke puskesmas yang cari gratis. Biar dia bisa apa Bu? Harapan kami kan bisa untuk meningkatkan kesehatan dia. Sama makanannya jadi kan makanannya nggak usah beli ke dia, malah nggak ngafe sekarang. Itu yang kadang kami sayangkan, kan harusnya 800.000 itu bisa mungkin beli buah ya kan, makan masak sendiri. Ini sehat lah. Iya, ini yang disayangkan itu mana malah nongkrong ngafe itu yang. Nah dari pola sekarang tradisinya itu kafe makanan banyak yang seperti haus, bukan karena merek ini ya saya, itu gulanya yang terlalu tinggi. Sekarang masih muda banyak yang DM, diabetes karena udah minumannya seperti itu, terus dianya mager, nggak bergerak, yang gerak cuman jempolnya doang. Kalau zaman kita apa nyapu halaman zaman dulu, beres-beres, sekolah jalan kaki. Seperti KDM ya, sebenarnya benar mengingatkan memori kita dulu gitu. Saya juga ke sekolah jalan kaki, sekarang ngetek-ngetek ibunya jemput. Nah itu, jadi harapan kami Posyandu ini bisa tetap solid. Alhamdulillah sulit loh Bu, di perumahan seperti ini ibu-ibunya masih mau yang ini bergerak di sosial ya. Saya tahu ini gak digaji, ibu-ibu yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Semoga nanti diambilnya di nanti Bu. Simpen. Iya, tabungan. Nah, semoga nanti kunjungan bayi balitanya ditingkatkan ya Bu. Insya Allah. Jadi paling tidak inilah ada kelihatan bayinya. Jadi bukan hanya bayi balita yang datang bayi balita, tapi isi ibunya nanti ikut sama ibu-ibu lansia yang lain, ikut dicek semua. Jadi yang dicek si anak juga, si ibunya juga. Dicek itu bukan hanya untuk lansia aja. Gula itu untuk ibu yang nganterin juga kan, nambah cakupannya ibu-ibu. Mungkin dari saya itu aja. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kan mungkin tadi itu ada pertanyaan atau
aku mau tanya, seandainya bulan berikutnya ini sudah ada nakes ya, jadi kader sudah tidak bertugas lagi untuk suntik menyuntik ya. Tapi harus datanya harus lebih awal berarti ya. Kan kita mulai jam 9. Wah. Berarti nakes harus di sini sudah ada jam 9. Karena di sini sebelum jam 9 sudah ada yang datang. Iya. Gak apa-apa Mam, jadi gini ya, untuk kita lebih awal sebenarnya jujur ya. Jadi kita itu harus pelayanan dulu di puskesmas karena kami juga keterbatasan petugas ya, tenaga. Jadi kami harus itu dulu 10 atau 20 pasien gitu, karena kasihan kita tinggal juga pasien masih numpuk. Bayangin tuh satu poli itu 80, satu poli. Jadi setiap hari itu sampai jam 11 kita punya pasien itu sekitar 350 gitu. Kalau saya sih senang-senang aja langsung turun ke lapangan gitu ya, tapi kasihan yang ditinggal. Kalau saya ngambil 20, mereka 60 kan masih ringan lah. Mereka juga satu orang di sana gitu. Jadi satu orang kita jalan. Kalau masalah tentang kita dari jam 9 kan di sini ditimbang dulu sesuai alur ya. Nah, di tensi ya kasih penyuluhan. Kalau tensinya tinggi boleh garamnya dikurangin. Kalau ya saya pegal-pegal nih, olahraganya kurang, contoh pola makannya seperti apa, minum air putih harus sekian gitu. Boleh diajar-ajarin di rumah sebelum tidur, digerak-gerakin, nafas panjang, sama dengan bangun tidur, jangan langsung lompat dari tempat tidur. Nah, rileks dulu di tempat tidur gitu kan karena begitu bangun, apalagi mak, contoh nih anak langsung lompat. Nah itu sebenarnya banyak penyebabnya untuk saraf kejepit lah, jangan salah. Iya, jangan salah karena kita kaget kan, kaget atau belum rileks 5 menit di tempat tidur kita langsung turun ya. Saraf kejepit itu di seluruh badan kita bisa, bukan hanya di pinggang, bukan hanya di kepala, bukan hanya di kaki, di seluruh titik-titik badan kita itu bisa gitu, seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu kalau datang juga nanti ya tunggu ya untuk pemeriksaan labnya, sabar sambil ngobrol aja. Di sini saya lihat anteng-anteng lansianya, nggak kayak di tempat lain kan sambil nenteng cucu gitu. Tempat lain kan juga pergi lari capek pulang dia buru-buru sama cucu. Kalau di sini saya lihat anteng, happy. Happy. Kayaknya kalau datang malah happy ya, jadi betul. ngobrol. Malah waktunya pulang kayaknya nggak pulang saya lihat. Betul. Ngobrol dulu. Iya, senang mereka kalau kita ngajak ngobrol. Ya. Ya, Kita akalin seperti itu. Insya Allah sih Bu, kita biasanya kita jam 9 biasanya tes dari puskesmas. kita usahakan pokoknya semaksimal mungkin kita usahakan. Jadi saya ingat, oh kalau ke Gria, oh iya cepetan Omi ya, kan saya janjian ya, Omi ya, kayaknya di sana udah lebih dulu. Tetap kita yang terbaik. Ya, seperti Ada yang mau itu, bertanya lagi? Ada lagi Ibu? mungkin. Mbak Fitri ada mau Boleh. nanya? Ada. Oh Bima. Itu kan tadi saya jadi tertarik dengan ibu yang balita tadi kan ikut diperiksa. Nah, kadang-kadang kendalanya kalau kita periksa kolesterol, asam urat dan gula darah itu dia harus berbayar ibu. Mungkin di situ kali. Ibu. Oh, untuk yang ibu-ibunya. Berbarengan dengan anaknya misalnya. Iya, berbarengan dengan anaknya. Kalau misalnya buat balitanya kita kan gratis seikhlasnya. Tapi kalau untuk cek gula darah, Tapi untuk kami menyediakan yang gula darah gratis. Jadi Hanya gula darah. gula darah, darah. iya. Iya. Kadang memang begini Bu, untuk asam urat kolesterol kenapa pemerintah tidak menggratiskan? Karena lebih sebenarnya kolesterol asam urat lebih pola hidup juga ya. Tapi memang mungkin ini udah merembet ke kolesterol nih Bu. Mungkin kan lihat di survei ternyata awalnya itu gula darah tinggi semua, rata-rata kematian banyak dari gula. Komplikasi mulainya asal gula. Kenapa sih? Kan pemerintah kenapa sih? Ternyata oh ya berarti kita turunkan nih screening untuk gula. Nah pemerintah ngasih Bu gula gratis. Nah itu minimal itu. Untuk sebenarnya asam urat dan kolesterol itu kemandirian. Jadi memang kebutuhan. Jadi dari analisa pemerintah itu
belum ke situ. Tapi ini kok udah mulai nih, kayaknya udah ada kita dianggarkan. Tapi hanya saja karena namanya juga baru, alat sering error. Ya, itu juga yang kadang jadi kendala, itu kan bisa jadi evaluasi. Nah, terus kita tuh harapan kami gula, kan Indonesia emang beragam macam makanan ya. Tapi ternyata sumbernya semua dari gula. Itu yang diutamakan. Harapan kami mungkin nanti ada kolesterol dan asam urat. Tapi saya perhatikan, saya salut di ibu sini. Gulanya rata-rata 100, paling tinggi tadi saya perhatiin 135 apa kalau nggak salah. Berarti kan bagus di sini sebenarnya. Kalau di luar sana itu yang 300, 200. Saya sampai tadi nanya, "Ibu resepnya apa?" gitu loh. Kok bisa segitu gitu loh. Jadi harapan kami memang Bu yang datang yang bawa balita dia cek gula minimal yang gratis. Paling tidak itu dulu. Itu dulu. Jadi untuk menambah juga depan kita ya. Dan dia juga nggak hanya cuman ngantar anak, mungkin ada nilai tambah. Dia cek gula. Itu Bu. Ada lagi Ibu? Kita diskusi aja ini mah. Bu nanya Bu, seumpama kalau tadi kan memang berarti laborat itu harus nakes ya Bu. Nah, kalau seumpamanya suatu saat mendadak nakes tidak bisa datang sementara pengumuman sudah disebar, itu gimana? Tidak bisa dilakukan. Mohon maaf, tidak bisa dilakukan. Jadi Karena itu udah aturan. Walaupun mungkin ada kader di sini yang kebetulan juga beliaunya nakes juga nggak bisa berarti. Boleh nakes tapi harus punya SIP. Harus ada SIP-nya. Surat Jadi izin walaupun praktek. mungkin background-nya perawat ataupun mungkin dokter sekalipun atau mungkin dokter gigi, dokter umum gitu ya, tetapi tidak ada SIP. Jadi dia memang lulusan fakultas kedokteran gitu ya, sudah resmi jadi dokter gitu, tapi tidak ada SIP, tidak praktek gampangnya gitu. Jadi ibu Maksudnya rumah SIP-nya tangga. SIP di sini kan sulit ya. Enggak, pokoknya dia punya SIP di SIP mana. kan berarti kan aktif praktek ya. Iya. Kalau seumpamanya gampangnya mungkin ada dokter tetapi memang sudah sekarang udah ibu rumah tangga udah nggak praktek gitu Om, nggak bisa. kalau contohnya kayak tadi kan ada perawat ya. Ya, anaknya Dia kan berarti punya SIP. Nah, dia bisa Bisa nggak dia kesini? diberdayakan. Diberdayakan. Gitu. Masih gadis ya. Tapi dia bertugas. Ya. dinas. Dinas. Iya, makanya tadi kan juga, oh boleh dong, nanti bisa Dia mau jadi bantu-bantu. home, maksudnya jadi home. Ya kan awalnya home care itu sebenarnya dia kenal dulu. Nah, kayak gini informasi itu pasti banyak. Iya, kalau menurut saya ya, dia datang ke sini bergaul dulu sama ibu-ibu, informasi pasti banyak. Kayak Bu tadi cerita ternyata ada lansia yang istilahnya kayak Bed rest. ditelantarkan gitu ya. Maksudnya keluarganya kan itu kan informasi, ya kan? Nanti bisa digali lagi. Belum yang lain-lain. Di sini emang banyaknya lebih lansia. Iya. Berarti nggak boleh intinya ya, tetap walaupun boleh. walaupun Jadi dokter memang, umum tapi oke. Jadi karena menunggu ini nakes yang ini ada. peraturan sebenarnya kan itu harus laboratorium ya Bu. Iya. Laboratorium. Jadi karena kita punya surat tugas, punya SIP, itu sebenarnya wewenangnya laboratorium. Iya, laborat ya, tugas laborat. Tapi jelas kalau seperti ini kan kita Iya. juga nggak sembarangan lagi. Jadi kita juga nggak Maksudnya disalahin nggak, kalau jadi semuanya tidak kan bisa disalahkan. mungkin Betul. mungkin Bu Subari atau Bu Rus kan mungkin paginya Iya. baru terima surat harus kemana. Jadi Iya. kan berarti di sini kosong nakes Iya. gitu. Nanti aja usahakan boleh ada terjadi. pengganti. Iya. Oke. Kita usahakan ada Sip. pengganti. Makasih. Oke, Iya, terima kalau kasih. case-nya udah jelas. Ya yang penting intinya komunikasi. Iya. Iya. Ya. Misalnya saya nggak hadir, Bu Beda hadir, bisa kayak Oke. tadi bisa. Gitu. Contoh di posyandu yang nggak ada, boleh Bu Beda. Itu sama di tempat lain sama. Kalau misalnya Bu Bidannya ada, terus boleh nggak salah satu kader yang berpengalaman melakukan itu, tapi diawasi sama Bu Bidan? Nggak boleh juga. Boleh kalau udah ada Bu Bidannya. Boleh. Minimal ada nakes, Iya. nakes Iya. ber-SIP mendampingi Mendampingi. atau melakukan Mendampingi. minimal ada. Berarti Harus ada didampingin. berarti ada pendamping. Iya, Paling tidak minimal ada. nakesnya lihat Iya, Hadir. tindakannya. iya. Yang bertanggung jawab kan intinya sebetulnya. Seperti
seperti itu. Mungkin kita nggak tahu ya, bukan di sini, mungkin ada kejadian Ya, kita mungkin. yang Ya. tidak Kan penyebab-penyebab diinfokan. kecil ya. Iya. Tidak diinfokan sehingga ada peraturan seperti Iya. itu. Iya. Mungkin diharapkan jangan di tempat lain jangan ada Iya. gitu. Cuman memang kita juga tidak terinfokan ada apa kenapanya. Asik. Gitu. Jadi Dan yang menjaga ya. diwajibkan itu kan sebenarnya hanya gula darah Iya. yang Iya. diwajibkan. Ya, karena kolesterol sama asam urat itu kan dia bisa per 6 bulan. Contohnya dia kontrol di rumah sakit. Dan minum obat, contohnya saya kolesterol saya tinggi nih 1 bulan ini, pengen tahu saya udah turun apa belum. Sebenarnya tidak efek. Ya. Kalau baru 1 Karena- bulan ya. Ya, karena minum obat itu memang harus ada waktunya. Contoh nih, TB paru ya. Contoh TB paru itu kan minimal 6 bulan ya Bu, Iya. maksimal 2 tahun. Jadi sama dengan kasus-kasus lain sebenarnya. Kayak kolesterol itu tidak bisa turun nih. Saya kenapa sih hanya turun 1 angka gitu ya? Karena belum maksimal. Gitu, belum maksimal pengobatannya. Coba kita patuh. Kan ada pusing saya di sini nih, di pundak saya sakit nih, kolesterolnya udah minum 2 hari 3 hari, oh udah enak, udah nggak ada apa-apa gitu kan. Nah di satu sisi dia sugesti, di satu sisi nih, ah udah enak nih saya udah, karena dia yakin ya. Padahal itu pengobatannya belum tuntas, termasuklah di situ kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat itu kan ada minum malam ya Bu. Iya. Nah lupa dia pagi-pagi dia minum. Sama aja tubuh-tubuh gua juga gitu kan. Lupa, itu tidak patuh namanya minum obat. Karena obat itu dikasih 1 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Berarti dibagi 8. 2 kali 24 jam berarti dibagi 12. Kalau jam 6 ya jam 6 lagi. Kalau jam 8 ya jam 8 lagi. Itu namanya termasuk kepatuhan minum obat. Makanya orang Indonesia kan susah ya untuk kesembuhannya. Dikasih obat, iya dok, saya begini-begini, kasih setumpuk. Bulan besok lagi obatnya diminum dok, tapi cuma 3. Coba. Terus sisanya di mana? Contoh nih ya, saya banyak ditemukan kayak kunjungan nih, ada orang meninggal gitu, dia udah gejala hipertensi atau DM gitu ya, ditoples tuh obatnya numpuk dimakan tuh. Kumpulin ya. Ya kan, kesembuhan dan kepatuhan itu sangat berarti ya kan. Kita minum obat 3 hari masih ada apa Bu? Pemulihan. Coba kita melahirkan itu apa? Minum obat 3 hari, dirawat 3 hari, udah pulang pemulihan. Itu masih dikontrol sama Bu Bidan. Kontrol 1 minggu, pola makan gimana, asinya seperti apa, dedenya gimana, kuning atau tidak. Kan gitu kan? Nah kita di hari tua juga begitu. Cuma kita males. Ya kan? Males kitanya. Ah udah minum obat mulu, nanti ke ginjal lah, kemana lah. Padahal tidak, nggak ada efek sampingnya. Yang ada efek samping itu dari gula. Tadi kata Bu Beda, dari gula, segalanya dari gula. Makanya deteksi dini, screening gula darah. Itu ya. Oke. Bu, saya mau nanya ya. Kalau bedanya ya, saya kan kadang-kadang suka itu apa general check up ya Bu ya, yang Iya. sebelum makan terus kita dicek lagi gitu ya. Itu bedanya Apa tuh dicek setelah sebelum makan? makan? Gula darah sewaktu sama Oh, gula darah puasa. Gula darah puasa dan gula darah Sewaktu. sewaktu. Nah, perbedaannya adalah sebenarnya gini, Mam. Kalau kita sudah minum obat gula, ya kan? Contoh nih, Mami puasa 10 sampai 12 jam dong. Dicek tuh ya. 180 puasa. Puasa nih ya. Nah, pas 2 jam makan langsung 300. Pasti langsung 300 kalau sudah memang minum obat gula. Nah, kenapa perbedaannya maksudnya? Iya. Kenapa atau perbedaan? Perbedaannya gitu. Perbedaannya. Nah, kita kan tidak ada asupan makan dan minum selama Puasa. 12 jam. Kalau nggak ada asupan makan dan asupan minum bagaimana Bu? Efeknya apa? Turun pasti ya. Turun.
Kalau kita berlanjut puasa sampai 2 hari 2 malam, drastis dong. Tambah. Artinya kalau kita sebenarnya puasa ada dehidrasi sedang. Sedang itu tidak ringan sama sedang beda. Nah, setelah kita isi makan, berarti karbohidratnya langsung naik. Apalagi yang sudah minum obat gula. Itu sama dengan darah tinggi. Contohnya dia nggak minum-minum nih darah tinggi dan dia paksa nih, aktivitas saya harus jalan, ini saya harus jalan, makanan saya nggak dijaga, tiba-tiba 200. Ya kan? Pelo dong, sadel ngomongnya, ya kan? Ibu nggak minum obat? Enggak, saya nggak pernah tinggi potensi saya, katanya. Tapi kita lihat makanya ada catatan kita terpenting. Bulan kemarin berapa, bulan ini berapa. Misalnya 3 bulan berturut-turut udah 150, perlu konsultasi. Dia butuh obat apa enggak? Atau hanya butuh pola makan dan olahraga ringan. Kalau memang harus butuh obat, walaupun 1 bulan kemudian 120, dia tetap minum obat, jangan diberhentiin. Makanya dibilang seumur hidup, gula, tensi, jantung, seumur hidup. Karena itu meredah. Kalau enggak kan tiba-tiba bisa naik, bisa jatuh tiba-tiba. Gak ada ampun tuh mam, kalau udah jatuh. Makanya orang perokok berat ya, perokok terus tensinya udah mulai tinggi, terus rongsennya juga udah mulai gak bagus, tapi dia minum obat kayak 6 bulan tuh yang tadi saya bilang, ya dia merasa sembuh, 6 bulan kemudian kambuh, ya kan? Dibantulah dengan suntikan, harus 60 kali suntikan, apa nggak berat? Dosisnya harus naik, karena dikasih dosis awal itu udah nggak mampu, gitu. Jadi seperti itu kan banyak. Saya udah berobat, saya udah sembuh. Apalagi ada surat keterangan telah menyelesaikan obat dengan sembuh. Dia bangga tuh. Padahal kuman itu hanya tidur, bukan mati, bukan sembuh, tidur. Gitu. Iya. Dia bangun lagi tuh. Seperti itu. Ya. Berarti sama kayak obat kolesterol itu ya. Saya kan kebetulan Kolesterol. obat kolesterol memang harus diminum terus karena ada Diminum. jantung. Jadi memang harus minum tuh walaupun Minum. sudah Iya. harusnya udah normal gitu. Iya, makanya ya. minum mam. Walaupun mami, tapi tetap olahraganya, pola makannya tuh. Kan semakin baik ya, bukan semakin memburuk. Kalau nggak diminum apa akibatnya? Memburuk. Gitu. Ya. Seumur hidup juga Kolesterol pokoknya rutin. Walaupun nanti dosisnya diturunin dari 20 jadi 10. Kalau hipertensi itu kalau dari 10 dia turun pusing bun. Beda dengan kolesterol. Kalau obat kolesterol kan pada saat kita istirahat dong dia bekerja obatnya. Kalau obat darah tinggi saat kita kegiatan diolah.